Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu kembali dengan Bapak di pelajaran tematik. Namun sebelum Bapak menjelaskan tentang pelajaran kali ini, Bapak akan membacakan sebuah quote dari Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Adapun kali ini kita akan sama-sama mempelajari muatan pelajaran PKN, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran kelima. Nah, anak sekalian, pada muatan PKN kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada KD kali ini kita akan banyak mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak sekalian, tentunya kalian masih hafal ya dengan teks Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut pada pelajaran berikutnya, mari kita sama-sama membaca teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak sekalian, tentunya kita harus hafal ya dengan teks Pancasila ini, karena setiap Senin selalu dibaca oleh pembina upacara pada saat pelaksanaan upacara bendera. Baik anak sekalian, nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke-1, sila kedua, dan ketiga? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 sebagai berikut. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Nah, anak sekalian, poin 1, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ini merupakan nilai tertinggi bagi umat Islam ketika dia hidup di dunia mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwalah yang merupakan derajat paling tinggi. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Toleransi itu sama dengan maknanya kita menghargai agama lain,
menghargai kepercayaan lain, dan menghormati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh agama lain. Namun, toleransi juga jangan membawa kita pada mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Toleransi hanya sebatas kita menghargai, menghormati, dan tidak mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh agama lain. Dan yang ketiga yaitu kerukunan atau umat beragama. Maka nilai ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, menghormati, sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan di negara yang kita cintai ini. Nilai yang terkandung dalam sila kedua sebagai berikut: 1. Persamaan derajat, 2. Menghargai hak asasi manusia, 3. Solidaritas antar sesama manusia, dan 4. Perdamaian. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga sebagai berikut: 1. Rela berkorban, 2. Cinta tanah air, 3. Gotong royong, 4. Persatuan dan kesatuan. Nah, anak sekalian, setelah kita tadi mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, maka sekarang mari kita amati gambar yang menunjukkan sikap-sikap yang baik yang merupakan sikap-sikap yang terkandung dalam nilai-nilai sila pertama, kedua, dan ketiga. Gambar pertama ini adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu sebagai umat Islam, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul-Nya, dan kita menjauhi segala larangan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu toleransi kepada agama lain. Menghargai agama lain, bermain bersama, belajar bersama, merupakan bentuk toleransi kita dengan teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu saling menghargai, menghormati kepada ibadah yang dianut oleh agama lain, kepada kegiatan-kegiatan yang merupakan ibadah oleh agama-agama lain. Nah, anak sekalian, ketiga gambar tadi adalah merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar menjenguk teman yang sakit. Nah, kita doakan ketika ada teman kita yang sakit, kita jenguk dia sebagai hiburan. Kita doakan, kita kasih hadiah berupa bingkisan, makanan ataupun buah-buahan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita menengok dia dan kita doakan sehingga dia merasa terhibur dan cepat kembali sembuh dan bisa bermain bersama kita kembali. Gambar yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Kita berikan waktu kepada teman kita untuk menyampaikan pendapatnya, dan kita hargai pendapat dia itu. Gambar selanjutnya yaitu membantu teman yang tertimpa musibah. Kita harus empati dan mempunyai sikap penolong kepada teman-teman kita yang mendapat musibah. Dari manapun asalnya, suku bangsa manapun, agama apapun, maka menolong itu adalah sebuah kewajiban yang diajarkan oleh agama kita, khususnya agama Islam. Gambar selanjutnya itu menghargai pendapat orang lain, sama tadi ya. Kemudian
menghormati orang tua. Ini juga kewajiban yang diajarkan oleh agama kita. Nah, anak sekalian, kelima gambar tersebut merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian kita perhatikan kedua gambar di atas yang merupakan nilai-nilai sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, yaitu gotong royong dan persatuan. Nah, sekalian, setelah kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, maka di akhir pelajaran ini Bapak kasih tugas kepada kalian untuk dikerjakan di buku tulis tematiknya, yaitu berikan masing-masing 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ke-1, kedua, dan ketiga. Anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan marilah kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar kembali dari sekolah kita. Anak sekalian, marilah kita tutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.